Ini menjatuhkan kehormatan orang Islam bisa menjadi penyebab fasik. Hati-hati tanya bermedia, baik galak tak komentari, galak tak tahasud, tersebarkan fitnah, berita-berita hoak yang menjatuhkan kehormatan orang Islam, apalagi sirah ulama ataupun orang saleh. Dan tanya menjadi bahagian daripada orang fasik kan. Fastaghfirillah, maka istighfarlah kepada Allah. Abdul Wahab Syarani, sebahagian daripada akhlak mereka itu salafus salih radhiyallahu taala anhum banyak mengagungkan oleh mereka akan kehormatan kaum muslimin dan mahabbatil, banyak mencintai kebaikan untuk mereka. Salah satu bentuk akhlak salafus salih yang mulia menghormati kehormatan muslimin dan senang melakukan kebaikan untuk kepentingan orang ramai. Jadi tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tidak mengutamakan untuk diri sendiri. Yang penting berjerah ke orang ramai. Yang penting bersenang hati orang ramai. Hormat terhadap orang Islam dan galak memberi kebaikan untuk orang Islam. Karena menghormati muslimin dan cinta kebaikan untuk orang muslim min jumlati sya'airillah, termasuk sebahagian daripada jumlah syiar-syiar Allah. Di sya'airillah kan hanya sembahyang sunat, kan hanya sembahyang Jumat, kan hanya sembahyang jamaah, kan hanya takbir malam raya, juga termasuk dalam sya'airillah, iaitu menghormati hak orang banyak, mencintai kebaikan untuk kepentingan orang ramai. Yang gak kurang Islam, yang gak ke rodetok, kurang lain hana mau tahu. Masyarakat le ka hana mutuho le mukiblat, pi masyarakat le hana itu rile tayang hak tayang batu, hana mau tahu tayang. Jadi berusaha untuk memperjuangkan hak-hak orang Islam dan kebaikan untuk orang Islam, ini adalah salah satu daripada akhlak salafus salih. Adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, la yahkiranna ahadun ahadan minal muslimin, jangan pernah menganggap remeh oleh seseorang pun akan seseorang daripada kaum muslimin. Artinya orang Islam ketika agaknya kena iman na Islam dalam hati, na iman dalam dada, yang adalah orang yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak orang manusia yang tidak pernah merasakan iman dan Islam. Maka katanya baik tahinakan orangnya karena Islamnya. Biasa anda juga yang pelaku maksiat dan dosa, hina karena maksiatnya, kan hina kepribadian katanya sebagai muslim. Katanya sebagai muslim tetap mulia, tapi yang hina adalah perilaku dosa katanya. Jadi baik gara-gara dosa, baik gara-gara peken nila satu titik rusak susu sebelanga. Sebelanga. Jadi sampai lagi di orang Islam tetap kehormatan tinggi sebagai seorang muslim. Dari sekian miliar penduduk yang menghuni planet bumi, hanya sebahagian persen yang muslim. Jadi kan nasabah keistimewaan kan memandung orang Islam. Walau Islam yang hanya Islam keturunan KTP. Persoalan katnya pelaku maksiat yang persoalan kedua. Di kehormatan muslim tetap katnya didapatkan walau kan orang yang menjalankan ajaran agama. Kerana hanggebi anggap remeh. Karena boleh jadi orang yang secara lahir kurang dalam amaliyah, kerana amaliyah agaknya yang luar biasa ikhlas cara batin ada pun tanya kan. Cara lahir jarang nak sembahyang sunat, cara lahir jarang nak baca Quran. Tapi kadang-kadang nak amaliyah agaknya yang ada pun tanya, dan kadang-kadang bisa menjadi sebab agaknya mendapat ridha Allah. Kecuali kata sareh terang-terangan ngebangga-bangga dengan maksiat dengan dosa kan lain cerita. Tapi orang Islam yang ifah, yang gejagaro, dak na dosa hang pubu iku orang ramai, dak na dosa hana bangga-bangga ya cerita bagop. Nya hang gebi pe anggap remeh dan menghinakan orangnya. Fa inna saghiral muslimin indallahi kabir. Karena orang-orang yang kecil dari muslimin di sisi Allah itu kabir. Walau agaknya kategori sagir ini kan sagir dari segi umum, sagir dari segi derajat.
Agaknya di kalangan orang Islam derajat rendah, tapi di sisi Allah yang mendapat derajat yang tinggi. Walaupun di sisi orang Islam yang termasuk dalam saghir. Dan adalah Abdullah bin Abbas berkata, afdalul hasanati ikramul jalis wa kana yanzuru ilal Ka'bah wa yaqul innallaha harramaki wa syarafaki wa karramaki wal mu'min a'zamu hurmatan indallah minki. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, kuburan yang di Taif, yang pernah berkata, paling utama kebaikan memuliakan kawan duduk, dan adalah beliau memperhatikan kepada Ka'bah dan berkata, Allah menghormati kamu, memuliakan kamu dan mengagungkan kamu. Orang mukmin lebih besar kehormatan di sisi Allah daripada kamu. Nyo yang tak sayangkan dan miris orangnya demi untuk mendapatkan Hajarul Aswad kadang-kadang tingkungan gesikut ngon kunang babak jumuh gop demi untuk mendapatkan Hajarul Aswad, padahal lebih mulia kehormatan orang mukmin dan orang Islam ketimbang kehormatan Ka'bah. Demi untuk dekat dengan Ka'bah rela menyakiti orang Islam, rela tak singgung gop, rela tak tulak gop, tak tarik gop, tak rubah kadang-kadang urun tuha tak rubah mekung but tanya musipak, mesinggung, metulak yang baik tampil lagi karena kehormatan orang mukmin tetap lebih mulia. Karena orang mukmin naroh kan, rohnya lebih mulia. Kaabah benda mati, walau gekeun Baitullah untuk kemuliaan kan berarti Allah nainan. Jadi yang keun Ibnu Abbas, Allah pemuliakah hai Kaabah, geagungkankah hai Kaabah, tapi orang mukminnya lebih mulia dari sisi Allah daripada Kaabah. Dan habai Ibnu Abbas ke sambil ke pandang ba Kaabah menan gekeun. Artinya lebih harus mengutamakan kemuliaan orang mukmin ketimbang kemuliaan yang lain meskipun Kaabah sekalipun. Dan adalah Ikrimah radhiyallahu an berkata, iyakum an tu'zu ahadan minal ulama fa inna man adza aliman faqad adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah bahwa kamu menyakiti akan seseorang daripada orang berilmu, karena orang yang menyakiti orang berilmu maka sesungguhnya dia menyakiti Rasulullah. Karena orang yang nak ilmu yang benar-benar menjaga ilmu dan mengamalkannya agaknya adalah warisan pengganti daripada Rasulullah. Ente menyatanya tak sakiti orang nak ilmu, nya berarti kata sakiti Rasulullah. Maksudnya orang alim yang benar-benar warasatul anbiya. Kan orang alim yang memanfaatkan ilmu untuk mencari kepentingan duniawi. Karena ulama bagi dua, nah ulama su, nah yang ulama gad kan ulama su, lawan su ulama akhir. Nah ulama su, nah yang kan su. Wakana Abu Hurairah menyakitinya boleh jadi menyakiti fisik, boleh jadi menyakiti perasaan. Di dua buah maksud menyakiti. Menyakiti perasaan dengan takkan menanggapu, tepi hati, menyakiti fisik, tak ganggu. Dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, al-mu'min akram 'ala Allah min ba'dil malaikah alladzina 'inda. Orang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah daripada sebagian malaikat yang ada di sisi Allah. Dina sebagian orang mukmin yang kadang-kadang lebih mulia dengan para malaikat. Karena malaikat anak lebih hawa nafsu, anak ujian. Orang enggak angkat derajat oleh Allah, makhluk enggak angkat derajat Allah tanpa melalui proses ujian. Manusianya melewati proses ujian, lebih hawa nafsu. Maka lebih mulia orang mukmin yang maksud secara umum kan individu. Kan individu berarti kan roba mukmin lagi haba benar mudra hutang turi bika lebih mulia malaikat. Mukminnya secara umumnya bandingan secara umum kan kekalian kepada per individu. Kita kan ragam lebih tiga orang yang kan secara umum nanti dua orang kadang-kadang lebih tiga orang orang. Kan Wakila li Hatim al-Asam, pernah orang tanya Mbak Hatim al-Asam, lima kanat iadus sarik fil muslim tukta fi khamsati darahim ma anadiyataha khamsu mi'ah dinar. Kenapa adalah tangan pencuri yang muslim dipotongkan dengan sebab mencuri 5 dirham. 5 dirhamnya 1/4 dinar atau rubuk dinar. Rubuk dinar kita banding dengan dirham 1/4, karena 1 dinar bandingan 20 dirham.
maka seperput dinar sama dengan 5 dirham. 5 dirham atau seperput dinarnya nisab sirkah ke lembiki. Mana nisab sirkah? Berarti tanya tacu harta gob sebanyak 1/4 dinar. 1 dinar kira-kira daerah 22 jutaan lah penai. Berarti punya tacu kita 500 ribu yang kahak untuk kau jaro. Belum punya tacu triliun. Lelelem. Cuman yang jadi masalah orangnya pekan hana kau jaro ke korupsi. Karena korupsinya hanya ditambah dalam sirka, khianat itu. Kan sirka. Yang sirkahnya mencuri harta orang secara sembunyi. Orang korupsi kan curi secara sembunyi, sigaknya mak peng, mana sembunyi mah. Keseleweng lah kan. Yang curi sembunyi peng hana sajan ke, ya cok. Jadi dalam definisi pencuri hanya ditambah koruptor. Karena orang koruptornya orang menyalahi amanah, kan orang pencuri, orang berkhianat itu. Lebih parah dari pencuri. Orang yang menyalahi kepercayaan, kaibi kepercayaan dititip peng amanah tapi keselewengkan. Jadi 5 dirham tacu peng kajik koh jara orang Islam. Pusit makna orang Islamnya gehormat lah agama. Ini menyadudum nan kan baik koh jara. Beserta bahawa sungguh diatnya diatnya orang Islam no anna diataha khamsumi'ah dinar, 500 dinar. Nyotapoh jiwa orang Islam firtuh bonta. Firtuh bonta yang sama dengan 500 dinar. Menyotakoh jaro, menyotacu barang seperput dinar. Kakenang koh jaro, menyotapoh orang Islam 500 dinar bayi. Alasan ni beda faqala lihatikihi as-satra. Karena meruntuhkannya oleh si muslim akan satra, tutupan atau tabir. Mana tabirnya kemuliaan gebi li Allah. Jadi dia gebi kemuliaan li Allah. Tapi nah kemuliaannya tak cu harta gob. Maka katanya yang bertindak sebagai pencuri tak cu harta gob nyan anggap kata terjang tabir. Menerjang tabir, tabir kemuliaan yang gebili Allah kata peruntuk. Wa fi'lihi, dan karena pubutnya si muslim akan kesewenangan dan meninggalkannya si muslim akan kehormatan. Artinya menyebab pubut yang melanggar kehormatan muslimnya walau sekecil apapun tindakan raya. Tanya dah cuma hanya 500 ribu lebih kurang. Bisa geganjar hukuman ke kojaro. Karena dengan gara-gara perilaku lagian, berarti tanya ka menerjang tabir kemuliaan yang bila Allah ke katanya orang Islam. Tapi sebaliknya tanya di poh lego, yang kan tanya terjang tabir, tanya orang kenang zalim. Gau yang poh tanya. Tanya kan ada pelaku tepu, tanya pelaku mazlum ke. Nya tanya cu tagap, tanya zalim. Nya tanya di poh lego, tanya mazlum. Nyan bayaran je lebih mahal. Menyatanya cu atagap walau bacut tacu nyan tindakan sampai tu tingkat kau jaro kan ngesupport tindakan kau jaro karena dia akan menerjang kehormatan yang lebih kepada orang Islam. Jadi dia jaga ro tanya sebagai orang Islam, orang yang nak amanah. Tak jaga baik tak cok atagap yang kan hak ro tapi kata cok, berarti dia akan meruntuhkan atau menerjang tabir kemuliaan agama Islam, maka geganjar tu tingkat kau jaro. Padahal mereka banding dit. Nyan dit puan katalah makna kan dit muslim, dit jaro. Dit jaro 500 dinar. Sabah jaro 500 dinar. Berarti dunia 12 jaro 1000 dinar. 500 dinar yang saban bandingan dengan 50 bonta. Diat jaro 50 bonta. 12 serta penyung 50. Sebelah tit 50 serta mata 50. Mata sebelah tit 50. Menyatapoh urang cara mati serta bonta atau 1000 dinar bagi dia di. Nya dapat orang macam bacut tak kau jaro tiblah, tak kau jaro tiblah tu, tak kau kiri tiblah, tak kau kiri tiblah tu baru dapat mati. Yang leher tu bonta bagi. Menang itu dia ji. Atau tak cungki mata tiblah, cungki tiblah tu, ana mati lem. Tak kau jaro tiblah, kau jaro tiblah tu, ana si mati lem. Kau jaro tak kau penyung tiblah, kau tiblah tu, ana si mati lem. Ini mertu bonta bagi. Ini aturan di. Mio 3 mati, yang langsung bagi dia jiwa. Cerita bonta. Punya takut anggota tubuh yang dia taraf kan dia anggota tubuh.
Tina diat anggota tubuh na diat nyawang. Adinya mati punya orang dah hilang anggota tubuh dia kalau mati yang kena diat anggota tubuh. Baru diat nyawang punya kada nyawang. Kata amal ya akhi, maka renungilah wahai saudara lun tentang diri kamu. Adakah kamu telah mengagungkan kehormatan orang-orang Islam? Lebih-lebih lagi orang Islam tersebut seorang ulama dan orang saleh. Kama zakarna, sebagaimana kami sebutkan. Am ihtakartahum, atau engkau meremehkan mereka. Wa waqa'ta, dan engkau memfitnah harga diri mereka. A'radihim. Waqa'tan tapi jatuh roh. Mana berjatuh roh tak tuduh, tak fitnah tentang kehormatan orang yang wasirta minal fasikin bidzalik, dan jadilah kamu termasuk bahagian dari orang fasik dan sebab demikian. Ini menjatuhkan kehormatan orang Islam bisa menjadi penyebab fasik. Maka hati-hati tanya bermedia, baik galak tak komentari, galak tak tahasud, tak sebarkan fitnah, berita-berita hoak yang menjatuhkan kehormatan orang Islam, apalagi sirah ulama ataupun orang saleh. Dan dia menjadi bahagian daripada orang fasik kan. Fastaghfirillah, maka istighfarlah kepada Allah. Kata bohong.